Halo co-friends, pada soal ini terdapat beberapa senyawa dan yang harus kita tentukan adalah nama sesuai IUPAC dari senyawa-senyawa tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus tahu aturan tata nama senyawa kimia. Yang pertama, senyawa biner logam dan non-logam. Senyawa biner adalah senyawa yang tersusun dari dua unsur. Poin pertama untuk tata nama senyawa biner logam non-logam yaitu penamaan dimulai dari kation logam dan diikuti anion non-logam. Selanjutnya, logam yang membentuk kation dengan biloks lebih dari 1, harga muatannya dinyatakan dengan angka Romawi. Karena tersusun oleh anion dan kation, maka rumus penggabungannya adalah sebagai berikut. AX plus ditambah B. Y- akan membentuk senyawa AyBX. Macam-macam kation dan anion dapat kita lihat pada tabel berikut. Tabel ini dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang ada di atas. Agar lebih memahami aturan tata nama senyawa biner logam dan non-logam, sebagai contoh, mari kita gunakan untuk menamakan salah satu senyawa yang ada di soal. Kita ambil pada poin H, di sini terdapat senyawa SnO2. Senyawa ini tersusun oleh Sn atau timah dan O atau oksigen. Untuk menentukan namanya, langkah pertama yaitu kita ketahui terlebih dahulu kation dan anion yang menyusunnya. SnO2 tersusun dari ion Sn4+ dan ion O2-. Di sini dapat kita lihat pada tabel, Sn4+ adalah ion timah 4 dan O2 adalah ion oksida. Sehingga sesuai aturan tata nama senyawa, penamaan dimulai dari kation logamnya yaitu Sn atau timah 4 diikuti dengan anion non-logamnya, yaitu oksida, sehingga namanya menjadi timah 4 oksida. Selanjutnya, aturan yang kedua yaitu tata nama pada senyawa biner non-logam. Pada penamaan senyawa ini, aturannya yaitu dimulai dari unsur yang kurang elektronegatif diikuti unsur yang lebih elektronegatif. Urutannya adalah sebagai berikut. Pada urutan ini, B merupakan unsur yang kurang elektronegatif dan F adalah unsur yang paling elektronegatif, sehingga nanti pada penamaannya dari unsur yang lebih kiri dan diikuti unsur yang lebih kanan. Selanjutnya, untuk unsur yang kedua diberi akhiran ida, dan selanjutnya diberi awalan angka Yunani seperti mono itu 1, di itu 2, tri itu 3, dan seterusnya yang menunjukkan jumlah atom non-logamnya. Agar lebih memahami aturan nomor 2 ini, kita gunakan senyawa yang ada di soal sebagai contoh yaitu pada poin E. Di sini terdapat senyawa N2O3 di mana tersusun atas nitrogen dan oksigen. Kita lihat pada urutan unsur yang lebih tidak elektronegatif adalah N, sehingga nanti kita sebutkan terlebih dahulu, dan O yaitu unsur yang lebih elektronegatif sehingga nanti disebutkan yang kedua dan diberi akhiran ida. Dan di sini nitrogen berjumlah 2 sehingga nanti diberi awalan D, dan O berjumlah 3 sehingga nanti diberi awalan tri, sehingga namanya menjadi dinitrogen trioksida. Selanjutnya mari kita tentukan nama-nama senyawa yang ada di soal. Yang pertama adalah senyawa CuO. Cu adalah suatu logam dan O adalah non-logam, sehingga kita gunakan aturan nomor 1. Di sini caranya sama seperti yang poin H, kita ionkan terlebih dahulu. CuO akan membentuk Cu2+ dan O2-. Cu2+ merupakan ion tembaga 2 dan O2- merupakan ion oksida, sehingga namanya menjadi tembaga 2 oksida. Yang kedua, Cu2O. Cu merupakan suatu logam dan O adalah non-logam, sehingga kita gunakan aturan nomor 1 dan didapatkan namanya tembaga 1 oksida. Pada Fe2S3, Fe adalah logam dan S adalah non-logam. Fe adalah besi di mana dia bermuatan 3+, sehingga namanya menjadi besi 3 sulfida. Selanjutnya pada poin D yaitu HgCl. Hg atau raksa merupakan suatu logam dan Cl atau klorin merupakan suatu non-logam. Sehingga kita gunakan aturan yang pertama dengan melihat tabel dan didapatkan nama raksa 2 klorida. Poin E sudah kita tentukan, kita lanjut pada poin F. Di sini terdapat senyawa P2O5 yang tersusun oleh unsur fosfor dan O
fosfor adalah suatu non-logam dan O adalah unsur non-logam, sehingga kita gunakan aturan nomor 2. Di sini kita lihat P dan O, yang lebih elektronegatif adalah O, sehingga O disebutkan terakhir dan P disebutkan yang pertama. P di sini berjumlah 2 sehingga namanya menjadi difosfor. O berjumlah 5 sehingga namanya diberi awalan penta dan diberi akhiran ida sehingga nama dari P2O5 adalah difosfor pentaoksida. Selanjutnya pada poin G yaitu senyawa CO2. Jadi C adalah karbon, O adalah oksigen, dan keduanya adalah non-logam sehingga mengikuti aturan nomor 2. Di sini C jumlahnya 1 dan O adalah 2. Pada aturan awalan angka Yunani, awalan mono tidak perlu disebutkan pada unsur yang pertama dan hanya disebutkan pada unsur yang kedua sehingga namanya menjadi karbon dioksida. Selanjutnya poin H sudah kita tentukan dan kita lanjutkan pada poin I yaitu SnSO4. Di sini langkahnya sama seperti poin H. Kita ketahui dulu ion dari penyusun senyawanya. Di sini Sn adalah timah dan SO4 adalah sulfat. Sehingga menurut aturan nomor 1 didapatkan nama timah 2 sulfat. Selanjutnya pada poin C terdapat senyawa Ag2SO4. Ag adalah perak dan SO4 adalah sulfat. Ag merupakan suatu logam sehingga kita mengikuti aturan nomor 1 dan didapatkan nama perak sulfat. Selanjutnya pada poin K terdapat AuCl3. Au adalah emas dan Cl adalah klorin. Dan ketika membentuk ion menjadi ion klorida. Au adalah logam sehingga kita gunakan aturan nomor 1 dan didapatkan nama emas 3 klorida. Senyawa yang terakhir yaitu MgNO2 2 kali tersusun dari Mg yaitu magnesium dan NO2 yaitu nitrit. Mg merupakan suatu logam dan NO2 adalah non-logam sehingga kita gunakan aturan nomor 1 dan didapatkan nama magnesium nitrit. Sekian, sampai jumpa di soal selanjutnya.